Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Al-Fajri dengan nomor induk mahasiswa 2011101009. Baiklah, di sini saya akan membuat video ujian lisan pada mata kuliah hukum pidana. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pidana umum serta hukum pidana khusus. Yang pertama yaitu hukum pidana material. Hukum pidana material merupakan ilmu hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana. Aturan yang memuat syarat-syarat sehingga dapat menghasilkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Ada juga hukum pidana formil. Hukum pidana formil merupakan sebuah garis hukumnya menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana material. Hukum pidana formil dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana. Adapun hukum pidana umum dan juga ada hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Misalnya bagi anggota-anggota angkatan bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fisikal. Adapun tujuan-tujuan hukum pidana seperti tujuan teori mutlak, teori relatif, dan juga teori gabungan. Teori mutlak atau pembalasan, penganutnya Immanuel Kant, Herbert Sitwell. Teori ini yaitu teori tertua ataupun klasik, berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat, jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja, mutlak, dan untuk membalas perbuatan itu ataupun pembalasan. Adapun teori relatif ataupun teori tujuan, teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukuman. Artinya, tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan, baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Dan yang terakhir yaitu ada teori gabungan 1 dan 2. Menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan ataupun teori mutlak. Tetapi di samping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding. Pertanyaan yang kedua yaitu asas legalitas. Sebutkan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Ada 3 prinsip dasar asas legalitas berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu nulla poena sine lege, tiada pidana tanpa UU. Yang kedua yaitu nulla poena sine crimen, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga yaitu nullum crimen sine poena legali, yaitu tiada perbuatan pidana tanpa UU terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan syarat-syarat ataupun unsur-unsur percobaan. Syarat-syarat percobaan atau unsur percobaan ada 3. Yang pertama yaitu adanya niat melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu adanya permulaan pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu tidak selesai tujuan bukan karena keinginan sendiri. Contoh kasus di sini yaitu pencurian. Pencurian yaitu terdapat pada pasal 362, 363, 364, 365 KUHP. Contoh yang kedua yaitu pembakaran rumah.
terdapat pada pasal 187 KUHP. Yang ketiga yaitu pembunuhan dengan cara pemberian makanan yang mengandung racun. Itu terdapat pada pasal ayat 340. Pasal 340. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan jenis-jenis penyertaan, berikan contoh dan juga dasar hukumnya. Jenis-jenis penyertaan menurut 55 dan 56 KUHP ID yaitu ada dua. Yang pertama pembuat ataupun dader yang terdiri dari A. Yang pertama melakukan ataupun plegen, yang kedua menyuruh melakukan don plegen, yang ketiga turut serta melakukan med plegen, yang keempat yaitu menghancurkan melakukan witulaken. Yang kedua yaitu pembantu kejahatan ataupun manipulasi. Yang pertama yaitu melakukan ataupun plager adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana. Yang kedua yaitu menyuruh melakukan ataupun down plager, orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam down plager terdapat dua pihak, yaitu pelaku langsung atau yang disuruh, dan pelaku tidak langsung atau yang menyuruh. Yang ketiga yaitu med plager ataupun turut serta, yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang. Menurut undang-undang, turut melakukan suatu TP atau mereka memenuhi semua rumusan delik. Salah satu memenuhi semua rumusan delik, masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syarat med plager yaitu kerjasama secara sadar, kerjasama atau pelaksanaan bersama secara fisik, dan yang ketiga itu adanya tujuan bersama. Selanjutnya yaitu membujuk untuk melakukan ataupun bisa disebut witlocker, yaitu orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang dengan cara-cara yang ditentukan secara limitatif dalam pasal 55 ayat kedua, yaitu memberikan sesuatu, yang kedua memberikan janji, yang ketiga menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, yang keempat kekerasan, ancaman dan penyesatan, dan yang kelima yaitu kesempatan, sarana dan juga keterangan. Selanjutnya yaitu pembantuan ataupun medeplistik. Sifat perbuatannya asesoir, yaitu adanya pembantuan harus ada orang yang dibantu. Yang kedua pertanggungjawabannya mandiri, yaitu antara pembantu dan pelaku tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Adapun macam-macam atau jenis pembantuan, yang pertama pada saat kejahatan dilakukan, sarana tidak ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, sarana ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Pembantuan setelah tindak pidana dilakukan terdapat pada pasal 221, 223, 480, 481, 482 dan juga 483. Soal yang terakhir ataupun soal yang kelima yaitu dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenaran dan juga alasan pemaaf. Sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Yang pertama yaitu alasan pembenaran. Alasan pembenaran yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Contohnya yaitu daya paksa pada pasal 48 KUHP, yang terdapat di dalamnya itu ada absolut, relatif, dan juga kesadaran darurat. Yang kedua yaitu pembelaan terpaksa, terdapat pada pasal 49 ayat 1. Yang ketiga melaksanakan UU, yaitu terdapat pada pasal 50 tentang algojo hukuman mati. Dan yang keempat yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1. Selanjutnya yaitu yang pertama tadi ada alasan pembenaran dan yang kedua yaitu alasan pemaaf.
Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Contohnya yaitu tidak mampu bertanggung jawab, terdapat pada pasal 44 KUHP, bisa disebut juga gila. Yang kedua yaitu notwear excess pada pasal 49 ayat 2, dan yang terakhir yaitu dengan iktikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, terdapat pada pasal 51 ayat 2. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.